saya atas nama Igede Panduwidakdo, NIM 2201010023. Jadi akan mempresentasikan sebuah project topik tentang keamanan routing protokol, di mana ada konfigurasi AA dan NTP menggunakan template Cisco Packet Tracer dengan logic workspace. Jadi lihat pada gambar ini, di mana setiap router dan switch itu dia menggunakan enable sandi enable secret itu dia ada di router, switch itu menggunakan sandi Mandalika. Setiap router sudah disiapkan sebuah alamat IP, di mana alamat IP-nya router Mataram bernilaikan 192.168.0.1 dan subnet masnya 255.255.255.252 itu dan seterusnya. Jadi langsung saja ke soal nomor 1, di mana kita disuruh untuk mengkonfigurasi sebuah OSPF pada router Mataram, Raya dan Selong dengan proses ID 63 serta mengaktifkan autentikasi MD5 pada seluruh router di area 0 dengan K646 dan sandi Narmada. Oke, kita langsung aja ke routernya. Yang pertama kita router Mataram, atau router mana saja boleh. Kalau kalian mau Mataram silakan Mataram. Langsung aja kita ke router Mataram. Gimana konfigurasinya? Yang pertama itu saya sudah menyiapkan konfigurasinya. Yang pertama kita disuruh masuk ke CLI. Oke, CLI. Nah, di mana di sini kita masuk dulu ke mode enable dengan password Mandalika. Terus kita masuk ke terminal, konfigurasi terminalnya. Kita cek dulu. Kita lihat di sini show IP OSPF atau OSPF. Show IP interface, maaf. Kita cek show IP interface. Untuk ngecek IP-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, sudah ada kan? Setiap IP-nya dia terdata di gigabit internet 0/0/0 dan 0/0/1. Langsung aja kita masuk ke terminalnya, dimana kita disuruh masuk ke router OSPF, dimana kita kan disuruh menggunakan proses ID 63. Nah, kita masuk sekarang ke OSPF, ke router, karena sudah dinamakan kan host routernya dengan nama Mataram, router OSPF 63. Nah, router OSPF 63, di mana router OSPF 63 ini kita memasukkan sebuah network yang berada di area 0. Kita cek di sini. Ada Mataram Raya dengan network ID 192.168.0.0/30. Kita masuk ke network ID network IP 192.168.0.0 area 0. Subnet masknya 0.0.0.3.
Selanjutnya, di mana di router tadi ada internet menggunakan ini. Kita masukkan kita masukkan untuk pertama kita 192.168.1.0, atas itu 0.0.0.255 area 0. Ya itu. Lanjut kita disuruh autentikasi message t-shirtnya di area 0. Jadi kita pakai 0, area 0, lantas autentikasi message digits, enter. Kita sudah masuk di sini, lantas kita boleh langsung masuk ke if atau ke interface-nya lagi. Kita masuk ke interface 0/0/0. Nanti kita exit dulu. Kita masuk ke int 0 gigabit internet, gigabit internet 0/0/0, enter. Kita sudah masuk ke dalam mode interface, dimana kita di mode interface kita menjalankan perintah IP OSPF untuk masukkan MD45 nya. IP OSPF message digit key 46 MD5. Kita disuruh menggunakan armada. Enter. Kita end. Oke, sudah selesai untuk di Mataram. Selanjutnya kita masuk ke Praya. Kita cek dulu deh. Kita masuk ke Praya. Masuk ke CLI. Kita end. Mandalika. Praya. Kita masuk ke .conte. Kita cek dulu. So IP OSPF. So IP interface. Ya, di sini kita sudah punya IP, jadi kita tidak perlu ke versi IP lagi. Langsung ke router. Kita di router, masuk ke router. Tiga. Nah, seperti ini. Router OSPF 63. Nah, di sini router OSPF 63. Di mana area masih area ini. Kita copy aja. Area 0. Lihat di sini sudah saya siapkan juga. Area 0. Dan selanjutnya 4 untuk
untuk di routernya, untuk raya ke Selong kita gunakan IP 04. Lanjut ke sini ini, namun kita pakai di sini 2. Kita pakai 2. Lanjut, maaf, 2 area 0, terus masuk ke area 0, authentication di sini area 0, authentication message digit, enter. Lalu kita exit, masuk ke int 0/0/0, kita copy jadi langsung. Masuk ke IP/giganet 01 TN. Jadi kita sudah selesai mengkonfigurasi OSPF nya agar aktif di dalam router Praya. Jangan lupa untuk simpan. Oke, kita simpan dah. Di sini sudah jalan semua. 46. Kita lanjut ke Selong. Setiap udah diisikan IP, udah kita langsung Selong, kita copy aja ke router. Nah, kita siapkan di sini. Mengatur OSPF 3, di mana kita masukkan network ID dulu. Network IP 192.168.0.0.0.0.255 area 0. Sudah sama. Di sini 0/4. Ya, 0/4. Lanjut 0
sebelumnya biar langsung copy aja. Buka router Praya. Penting F G 0/0/1 0/0/1 enter. Ini N. Jadi sudah selesai untuk harian konfigurasi OSPF di router Selong. Langsung kita konfigurasi di Selong aja langsung ya. Konfigurasi. Kita konfigurasi Selong. Const lagi. Dimana kita disuruh memasukkan di nomor 2 itu kita disuruh verifikasi koneksi dulu. Verifikasi koneksi dengan simple PDU dari PC A ke PC B sukses. PC A ke Mataram, router Mataram. PC C dan PC D di LAN Selong. PC C dan D LAN Selong. Ini DNS NTP syslog takas dan radius di RAN Praya. Ini berhasil. DNS ke server berhasil, radius berhasil, takas ke radius berhasil, radius ke DNT berhasil semua. Oke, semua sudah sukses. Selanjutnya kita diperintahkan untuk konfigurasi server radius, di mana agar layanan AAA aktif dan mengizinkan router Mataram, Praya, dan Selok terkoneksi ke server radius menggunakan alamat IP dari setiap router tersebut dengan sandi Ranjani. Selain itu, buat 3 user masing-masing dengan nama login dan sandi Mataram, Praya, Selong yang dapat digunakan untuk autentikasi SSA ke setiap router tersebut. Kita masuk ke AAA yang ada di service pada radius. Sudah disiapkan di sini. Ini untuk radius. Mari kita masuk ke khusus radius. Ini sudah saya siapkan. Di mana ada Mataram dengan IP 192.168.0. Saya ambil dari sini IP-nya 0.1 yang mengarah ke gigabit 0/0/0. 1 Praya 192.168.0.6. terus Selong itu 192.168.2.554. Maaf, ini salah. Ini seharusnya Praya. Maaf, nggak bisa ya.
usernya pra ya. Nggak bisa diganti ya, bentar kita remove aja dulu. Pra ya 192.168.2.254 Rinjani ya. Ini untuk raya, maaf keliruannya, saya salah mengisi di sini. Saya selong itu baru dia 168.192.0.6 dimana di routernya yang di /gigabit 0/0/1. Secretnya itu Rinjani. Kita cek di sini benar akses long 0/6 0.6 gitu. Nah, sini baru benar, semua sudah kita ini diisi di sini juga benar. Ya, sudah benar semua. Selong ya. Langsung kita di ini dulu ya. Kita ke selong aja dulu. Config sudah masuk ke perintah config. Kita siapkan di sini juga biar ada keliruan langsung dicek. Dimana kita disuruh membuat soal pertama, kita disuruh ini sudah selesai soal ketiga. Soal keempat sekarang kita disuruh menggunakan nama domain ubg.local. Di sini kita IP domain name, IP domain name dengan nama ubg.net .local ubg.local dengan username atau user dengan username di sini kita bisa disuruh mengkonfigurasi crypto, tapi kita kasih username aja dulu, net admin dengan secretnya itu sembalun. Lanjut ke crypto. Key generate RSA, enter, atau boleh langsung diisi pakai modulus 1024. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut disuruh untuk mengatur koneksi dari radius klien sehingga koneksi router sebagai radius klien sehingga dapat terkoneksi ke server AAA radius menggunakan yang telah dibuat G pada soal ketiga. G-nya apa tadi? Kita sekarang AAA. EE
new, enter, server, ini untuk server radius. Server radius server radius srv. Di sini kita disuruh addressnya itu IP versi 4, langsung ke hostname-nya di sini 192.168. Kita cek di sini IP-nya si radius titik 2.3 titik 2.3. Di sini bisa kita tambahkan portnya, tapi tidak usah, kita langsung aja masuk ke sini, enter. Lanjut key-nya itu sesuai yang ada di radius tadi, sesuai yang ada di radius triple A, kita menggunakan key Renjani, key Renjani, enter. Nah, bahaya. Setelah itu kita masuk ke triple A, kita masukkan EEE, bentar, kita aja dulu, exit, EEE ini kita apa namanya, kita mengaktifkan autentikasinya dulu, mengaktifkan autentikasi triple A pada setiap router untuk menggunakan server A, untuk autentikasi server A radius. Jika server A radius tidak tersedia, maka gunakan local database RA. Authentication login default lokal default login default group radius lokal. Langsung aja, tidak perlu kita enable atau grupnya, tidak bisa lagi, kalau server tidak ada. Kita langsung masuk ke perintah selanjutnya. Setelah kita mengkonfigurasi authentication login default group radius lokal, kita disuruh untuk mengakses konsolnya, di mana konsol itu ada di line ada konsol
line console hanya ada 0, masuk, kita disuruh mengetik login. Kita menggunakan metode autentikasi EE telah diidentifikasikan, jadi kita langsung aja login defaultnya saja. Login autentikasi default. Habis kita mengakses konsol, kita masuk ke line, kita exit dulu. Masuk ke line VTY 0. Jadi sini ada 0 sampai 15, jadi kita pakai 0 sampai 4, jadi 5 konsol, 5 VTY. First line numbernya kita enter. Di sini kita disuruh mengakses VTY menggunakan metode autentikasi triple E yang telah diidentifikasikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Jadi kita masuk ke sini, masuk ke perintah ini dengan bentar, kita cek dulu ada kesalahan enggak. Sepertinya tidak ada. Kita disuruh login autentikasi lagi, kita pakai login. Default. Terus di sini kita masuknya menggunakan transportnya menggunakan input. Kenapa input? Karena dari sini ke router itu kita input, dari sini ke sini ke router, ke sini itu input. Jadi dia input, bukan output, bukan keluar. Jadi kita inputnya dari sini ke sini. Jadi kita pakai input SSH. Lanjut kita end, langsung kita simpan. Lanjut ke Praya. Yang pertama kita seperti biasa, nomor 4 yang pertama kita disuruh end dulu, Mandalika. Kita masuk ke, kita disuruh membuat IP domainnya tadi ya. Domainnya itu ubg.local. Maaf, kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. IP domain name ubg.local. Selanjutnya kita disuruh mengkonfigurasi crypto ya, mengkonfigurasi cryptokey dengan modulus 1024. Di sini kita perintah crypto key generate RSA. Bisa langsung modulus. Kita pakai 1024. Oke, sudah masuk. Di sini kita disuruh memberikan username-nya dengan username netadmin dan passwordnya itu
passwordnya netadmin dan passwordnya itu Mandalik Narmada Sembalun, passwordnya Sembalun. Kita lihat silang tadi apa kita pakai passwordnya. Sembalun. Pindah. Oke, kita masuk ke daya lagi. Bisa Sembalun. Habis itu kita disuruh untuk mengatur setiap router dengan sebagai radius klien hingga dapat terkoneksi dengan server radius. Jadi kita di sini triple new model. New model dimana IP-nya masih sama seperti tadi. IP radius SRP. Address IP versi 4 192.168.2.3. Key-nya Rinjani. Kita exit. Kita authentication dulu. Untuk kita disuruh mengaktifkan autentikasinya dulu dengan perintah authentication. Authentication login. Default group radius lokal. Oke, sudah aktif seharusnya. Masuk kita perintah selanjutnya itu mengakses akses konsul agar menggunakan metode autentikasi AAA yang telah diidentifikasikan. Masuk ke line ckonsul 0. Kita di sini login default. Exit. Masuk ke perintah selanjutnya itu line VTY nya agar bisa digunakan untuk autentikasi AAA yang telah diidentifikasikan melalui SSH. Line VTY 0 sampai 4. Enter.
login. Row about transport input SSH add. Selanjutnya kita ke router Mataram. Dengan perintah yang sama, agar cepat kita copy paste aja dari Praya. IP domain username, kita harus perintah username. Exit. Konfigurasinya masih sama seperti yang di router sebelumnya.
semua sudah selesai, jadi kita langsung ke semua, kita exit. Ini kita exit. Selong juga kita exit. Nah, masuk ke selong dulu dengan perintah seperti tadi. Bentar, radius. Nah, di sini radius ini, dimana user setupnya itu ada username, passwordnya itu Mataram, Praya, dan Selong. Bebas kita menggunakan Praya atau Selong di sini. Bisa kita pakai Selong, huruf besar, Selong. Tunggu sebentar. Kemarin errornya saya di sini, nggak entah kenapa, padahal sudah benar semua. Selalu saja invalid, entah kenapa. Padahal sudah semua benar. Di sini Mataram masuk. Hanya Selong saja yang entah ada masalah apa di Cisco saya. Hanya Selong saja. Dan entah kenapa selalu di sana salahnya. Saya nggak tahu kenapa selalu nggak bisa masuk. Padahal sudah benar konfigurasinya. Kenapa? Saya udah menyerah di sini. Kita skip aja. Udah 2 hari saya mengerjakan, tidak ada kemajuan sama sekali. Jadi lanjut aja ke soal selanjutnya. Itu ada di nomor 5. Kita disuruh verifikasi konsul pada setiap router Mataram, Selong, dan Praya menggunakan username dan password daftarkan pada radius point 1.5. Sudah kita daftar tadi kan yang perintahnya, tapi yang router Selong ini entah apa masalahnya, dia tidak mau masuk. Gak mau. Padahal konfigurasinya sudah sama dan benar semua. Selong itu, aduh, IP-nya bro, IP-nya yang salah. Apakah bisa sekarang? Nggak tahu. Bisa. Ternyata letaknya di sana. Oke, sudah bisa. Sekarang kita disuruh konfigurasi syslog-nya, dimana kita disuruh akses SSH pada setiap router. Di sini kita masuk ke pertama, kita disuruh router Mataram dari PCA. Router Mataram dari PCA. Masuk ke desktop, terus maaf, bukan terminalnya benar. Di
sini kita ketik SSH-L Mataram. Betul ya, soalnya disuruh login ke Mataram, betul, ke Mataram 192.168.0.1 Mataram. Kita coba pakai IP 1.254. Nah, masuk, udah bisa. Sekarang entah kedua kita disuruh dari Praya mengakses router Praya dari server DNS di sini. Ini desktop control SSH-L Praya 168 ini 19.2.254 titik koma. Masuk, sudah berhasil. Sekarang kita lanjut ke dari PC dari Selong ke Selong dari PCC. Ya, sudah berhasil ya. Semua sudah berhasil. Lantas kita masuk ke dalam konfigurasi selanjutnya, di mana kita disuruh konfigurasi TSX Plus, di mana kita konfigurasinya pada setiap switch. Setiap switch 1, 2 dan switch Mataram dan switch Selong ya, Selong. Jadi kita lihat tarsak dulu. Tarsak, lihat server AAA nya, di mana tarsak plus ini menggunakan IP 192.168.1.253. Di sini titik 3 titik.
sesuai dengan ini, sandinya tetap, user setupnya tetap menggunakan SW Mataram dan SW Slow. Lanjut kita masuk ke SW Mataram dulu dah. Sini saya sudah siapkan SW Mataramnya. Kita masuk ke CLE-nya dan Mandalika. Oke, const di mana kita disuruh membuat IP domain name. IP ubg.local. Dan langsung kita disuruh lihat soalnya. Kita disuruh menggunakan crypto RSA seperti tadi. Crypto generate lalu setelah itu kita disuruh membuat user lokal dengan nama login.admin dengan sandi Sembalun. Sekarang sandinya si Sembalun masih sama seperti tadi, username Sembalun. Selanjutnya kita disuruh mengatur Taxax Switch sebagai klien ke server triple E Taxax sebagai kliennya. Kita masuk ke new model, masuk ke triple E Taxax server, hostnya itu host IP addressnya 192.168.2.3 2.2 maaf, karena itu titik 2.3 itu punyanya Radius, sekarang ini punya Taxax. Kita bisa masuk ke sandi tapi nggak usah, kita langsung kita enter, kemudian bisa langsung jadi satu, kita pisah aja. Key-nya itu apa tadi? Kita disuruh menggunakan key Tambora. Oke, sudah. Kita sudah masuk ke sana. Kita
kita masuk, setelah itu kita disuruh mengaktifkan autentikasi pada switch untuk mengakses atau mengkonfigurasi seluruh server ATSAC jika server A tersedia di local database, agar tersedia di local database itu aja. Jadi local authentication default, bukan default, login default group tasak plus lokal. Ini yang di ISP Mataram. Selanjutnya kita masuk ke seperti radius tadi, kita disuruh mengatur akses line VTY-nya menggunakan metode autentikasi level E yang telah diidentifikasikan dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Nah, ini. Dan hanya menerima koneksi melalui SSH. Nah, ya, nomor F. Nah, ini. Nah, di line VTY masih di 0.4. Maaf, kita disuruh hanya menerima, seharusnya bisa kita pakai 0 aja, 0 sampai 15 aja. Jadi ada 16 nomor yang kita pakai. Kita login. Transport input SSH masih sama. Oke, udah selesai, kita end aja. Udah habis, langsung kita lanjut ke switch satunya lagi yang slow. Jadi ya, lumayan lama untuk ini. And Mandalika Conste IP domain ubg dot IP domain name-nya IP domain name ubg dot ubg dot ubg dot ubg dot lokal. Terus setelah itu kita lanjut ke kita lanjut ke
Hmm, kita lanjut ke sebuah, kita disuruh kripto. Oke. Generate RSA. 1024. Ya, sudah masuk. Lanjut ke kita masih pakai username ya. Username masih menggunakan net admin. Terus secretnya Sembalun. Lanjut ke kita disuruh mengatur setiap switch sebagai task plus client agar terkoneksi. Jadi kita disuruh masuk ke EEE new model, EEE new model, terus task server, host 192.168.2.2. Sini kita pakai key-nya itu kita pakai Tambora. Tambora. Nah, selanjutnya kita masuk ke connectionnya, EEE authentication, login default, group task loca. Udah masuk. Selanjutnya kita disuruh mengatur akses line PTY nya 0 sampai 15 terjadi sama aja. Login default authentication default, terus transport in SSH and exit SW Mataram masuk sini, SW Selong, SW Selong, SW
Selong. SW Selong. Nah, udah masuk semua. Perintahnya yang ke nomor 9, verifikasi akses SSH dari setiap switch, yaitu SW Mataram ini, kepada dari PCB. Kita akses dulu PCB, desktop, cek command prompt SSH -L SW Mataram 192.168.1.253 SW Mataram. Nah, masuk. Selanjutnya dari PCD ke Selong. PCD ke Selong. Masuk ke desktop, terminal command prompt SSH -L SW Selong 192.168.2.3.2 SW Selong SW Selong. Nah, udah masuk. Semua berhasil. Habis itu perintah selanjutnya itu kita disuruh konfigurasi NTP klien pada switch Mataram dan switch Selong agar dapat melakukan sinkronisasi waktu server NTP pada K58 dan sandi sangkaraya verifikasi hasil sinkronis pada waktu step tersebut. Jadi Mataram and Mandalika Konde di mana NTP server itu kita menggunakan 168.2.1 168.192 titik 168.2.1 G58. Terus NTP out NT authentication key -58. Seharusnya bisa sekalian tadi 58 sini, tidak perlu di kanan, nggak apa-apa. MD5
NTP terus K58 N. Nah, sudah kita konfigurasinya ini. Selanjutnya di sini slong dan 2.168 2.1 K K58 ND NTP Authentication K 58 M D5 Sangkarea. Oke, di Sangkarea. Nah, sudah. Setelah itu NTP terus K 58 ter N dan web memory. Nah, sudah konfigurasi NTP-nya sekian dari saya. Konfigurasi NTP di sini. Sekarang G58 sudah berjalan sempurna dan waktu November 2025 jam 10. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat malam.